Nah, ini adalah tahapan-tahapan Latsar blended learning. Sebenarnya ada tahap Latsar itu ada yang full klasikal, ada yang blended, dan ada yang distant learning. Full klasikal itu tatap muka, jadi teman-teman ke lembaga diklat dari awal sampai akhir. Nah, karena kemarin itu pandemi ya teman-teman ya, dan ada efisiensi anggaran, semua pelaksanaan Latsar sekarang metodenya adalah blended learning. Karena anggarannya murah meriah teman-teman. Kalau blended learning itu dari instansi itu hanya membayar sekitar 5.400.000. Tetapi kalau full klasikal, teman-teman menginap di lembaga diklat selama 2 bulan ya, itu jatuhnya sekitar 9.500.000 seperti itu. Nah, di dalam tahap blended learning ini ada beberapa tahapannya. Tahapan yang pertama adalah self learning atau belajar mandiri. Kemudian tahap yang kedua adalah e-learning, tahap ketiga habituasi, tahap keempat adalah klasikal. Nah, pada tahap self learning ini teman-teman nanti belajar mandiri di websitenya swajar.asnpintar.go.id. Di situ teman-teman selama 9 hari bisa mempelajari modul-modul dan video yang sudah disediakan oleh LAN. Di akhir pembelajaran nanti ada evaluasi akademik, teman-teman. Nah, di evaluasi akademik nanti kita akan bahas, sudah saya kasihkan kode sheet-nya. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian di tahap yang kedua ada tahap e-learning. Waktunya selama 19 hari. Nah, nanti metodenya adalah pakai Zoom meeting, teman-teman. Nah, tetapi selama e-learning ini bukan berarti selama 19 hari teman-teman itu ngadep komputer ya dari pagi sampai sore, itu enggak. Jadi Zoom meetingnya paling 2-3 jam aja. Sisanya adalah tugas-tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian di tahap e-learning ini nanti ada seminar rancangan aktualisasi di hari ke-18. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah tahap habituasi atau bisa disebut juga tahap aktualisasi. Ini waktunya bervariasi, ada yang menggunakan 30 hari atau 40 hari. Jadi masing-masing lembaga diklat kadang kalau misalnya waktunya mepet ya habituasinya cukup 30 hari. Tetapi kalau waktunya nggak mepet, jadwalnya masih bisa longgar, habituasinya bisa sampai 40 hari. Nah, nanti teman-teman selama habituasi, teman-teman membuat laporan aktualisasi dan membuat aktualisasinya. Kalau misalkan teman-teman aktualisasinya membuat chatbot, ya selama 40 hari teman-teman bikin chatbot, bikin tahapan-tahapannya dalam membuat chatbot dan laporannya. Kemudian tahap berikutnya adalah klasikal. Klasikal ini 6 hari. Nanti teman-teman datang ke lembaga diklat. Biasanya yang ada di provinsi ya, ibu kota provinsi. Nah, selama 6 hari ini teman-teman nanti belajar di sana, harus disiplin. Pagi itu nanti jam 4 sudah bangun, setelah sholat subuh nanti ada lari-lari pagi, senam, kemudian mandi, sarapan, masuk ke kelas, dan sampai malam. Seperti itu. Malam pun nanti ada apel malamnya. Nah, selama kegiatan itu biasanya ada PBB-nya juga, latihan disiplin. Nah, dari tahap-tahap ini teman-teman bisa dilihat pada tahap
self learning atau pembelajaran mandiri, teman-teman tidak dibebas tugaskan, artinya teman-teman masih masuk kerja seperti biasa. Kemudian di e-learning ini teman-teman sebenarnya tidak perlu masuk kerja e-learning. Namun ada beberapa instansi yang mewajibkan teman-teman masih masuk kerja, tetapi aslinya sesuai dengan petunjukan teman-teman dibebas tugaskan. Jadi nggak perlu masuk kerja. Kemudian pada tahap habituasi atau aktualisasi, teman-teman masuk kerja seperti biasa, tidak dibebas tugaskan. Nah, kalau yang di tahap klasikal, teman-teman pasti dibebas tugaskan karena di lembaga diklat.